Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Fadli, selaku dosen mata kuliah Electronic Health Record dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada ruang Zoom kelas kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Restiani, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini untuk anggota kelompok yang pertama, yaitu Daimatul Maslahah, yang kedua yaitu Hesti Yuliani, yang ketiga yaitu Juliah Nurjanah, yang keempat Muhammad Rizki, yang kelima Fawaz Girfan, yang keenam Restiani, yang ketujuh Riyado Iskandar, yang kedelapan Rosa Anastasia, yang kesembilan Satya Gali Utami, dan yang terakhir Siva Putriani. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita pada pemaparan materi yang pertama, yaitu definisi karakteristik yang akan disampaikan oleh Saudari Satya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi sistem. Sistem adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Laudon tahun 2016, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terhubung yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Selanjutnya, adapun karakteristik dari sistem yaitu yang pertama yaitu komponen. Untuk karakteristik yang pertama yaitu komponen sistem. Dalam suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Komponen meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur-prosedur, dan orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Yang kedua yaitu batasan sistem atau boundary. Batasan sistem merujuk pada batasan atau lingkup operasional yang diterapkan pada suatu sistem. Batasan ini menentukan ruang lingkup sistem, apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Yang ketiga yaitu environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem juga dikenal sebagai lingkungan eksternal, merujuk pada semua faktor dan entitas di luar batasan sistem yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerja sistem tersebut. Lingkungan luar sistem memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi sistem. Yang keempat yaitu interface atau penghubung sistem. Penghubung sistem juga dikenal sebagai antarmuka sistem, merujuk pada elemen atau komponen yang menghubungkan sistem dengan sistem lain atau menghubungkan sistem dengan lingkungan eksternal. Penghubung sistem memungkinkan pertukaran informasi, data, atau sumber daya antara sistem yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Satya yang telah memaparkan materinya. Untuk yang selanjutnya mengenai objektif, input, output, proses, dan gambaran umum yang akan disampaikan oleh Saudari Julia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai input, output, proses. Ke slide sebelumnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter sistem, melanjutkan yang tadi telah disampaikan oleh Saudari Satya. Yang selanjutnya yaitu ada input. Input ataupun masukan sistem yang merujuk pada segala bentuk data, informasi, dan sumber daya yang dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk diproses atau digunakan. Yang selanjutnya ada output. Output ini disebut juga dengan keluaran sistem yang merujuk pada hasil atau hasil yang dihasilkan oleh suatu sistem setelah memproses masukan yang diberikan. Dan karakteristik sistem yang terakhir adalah proses. Pengolahan sistem bertujuan mengolah data atau informasi yang diterima oleh sistem, mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan aturan atau logika yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada gambaran umum EMRI. Implementasi rekam medis elektronik rawat inap menggunakan aplikasi EMRI yang berbasis desktop yang ditentangkan menggunakan Visual Basic serta database SQL Server 2017. Aplikasi EMRI dikembangkan oleh SIM RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Dalam EMRI ini ada beberapa layanan, yaitu yang pertama ada asesmen medik pasien, yang kedua ada asesmen keperawatan pasien, yang ketiga ada laporan operasi elektronik, yang keempat ada integrasi dengan LIS Laboratory Information System, yang kelima ada integrasi dengan RIS Radiology Information System, yang keenam ada CPPT catatan perkembangan pasien terintegrasi, dan yang terakhir ada resume perawatan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Julia yang telah memaparkan materinya. Lalu yang selanjutnya mengenai hasil pembahasan strength dan weakness yang akan disampaikan oleh Saudari Rosa. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Yang pertama ada strike atau kekuatan, yaitu mempermudah dalam pengisian rekam medis karena terintegrasi antar ruangan. Yang kedua, berkembang pesatnya teknologi di instansi kesehatan. Yang ketiga, pekerjaan jadi lebih efisien dan efektif. Yang keempat, fitur-fiturnya saling terintegrasi dengan pengisian formulir asesmen ruang perawatan. Yang kelima, tingkat pengisian identifikasi pasien bisa lebih lengkap dan spesifik. Selanjutnya yaitu mengefektifkan dalam pengolahan data jadi lebih efektif karena langsung masuk ke sistem, dapat diakses secara online jadi membuat lebih fleksibel dalam pekerjaannya. Seluruh sumber daya manusia yang rekam medis rumah sakit dapat menggunakan sistem elektronik di rumah sakit, dan adanya pembatasan hak akses berdasarkan user dan password, jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan atau mengolah data. Selanjutnya, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, hardware komputer yang kurang memadai, jadi menyebabkan penggunaan EMRI menjadi sedikit lag. Yang kedua, jaringan yang terkadang drop, jadi menghambat dalam pelaksanaan rekam medis elektronik ini. Yang ketiga, terkadang error aplikasi tiba-tiba keluar sendiri. Yang keempat, biaya pemeliharaan sistem cukup tinggi. Yang kelima, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengolah dan mengembangkan sistem informasi. Yang keenam, memerlukannya pelatihan khusus untuk mengenalkan sistem kerja aplikasi tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosa yang telah memaparkan materinya. Lalu yang selanjutnya mengenai opportunity and threat yang akan disampaikan oleh Saudara Fawaz. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, mengembangkan software rekam medis elektronik rawat inap berbasis web. Yang kedua, untuk bagian pelaporan lebih baik diolah di bagian rekam medis.
Yang ketiga, melalui sistem aplikasi ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data kesehatan menjadi efektif. Yang keempat, meningkatkan efisien operasional dalam sistem rumah sakit dengan adanya sistem yang terintegrasi untuk mencatat dan pertukaran informasi. Proses administratif dapat diotomatisasi, mengurangi keterlambatan, kesalahan, dan biaya yang terkait dengan pekerjaan manual. Next. Yang keempat yaitu error threat atau ancaman. Yang pertama, penggunaan akun yang bukan kehendaknya. Yang kedua, rawan dalam serangan virus, hardware seperti virus worm atau perangkat lunak berbahaya lainnya. Dapat menginfeksi sistem informasi kesehatan dan merusak data, memblokir akses atau mencuri informasi sensitif. Yang ketiga, serangan yang melibatkan perolehan dan penggunaan data pribadi pasien, seperti nomor identifikasi pribadi, informasi keuangan, atau data medis, untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fawaz yang telah menyampaikan materinya. Lalu yang selanjutnya mengenai strategi analisis SWOT. Yang pertama yaitu strategi SO yang akan disampaikan oleh Saudari Daya Matul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi mengenai strategi analisis SWOT pada sistem EMRI, yaitu pada strategi SO atau Strength Opportunities. Strategi SO atau Strength Opportunities yaitu strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, berarti perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Adapun strategi SO dalam penerapan MD yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia tentang sistem informasi agar mampu memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Yang kedua yaitu menciptakan inovasi baru agar dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam menjalankan sistem tagihan di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu melakukan update secara periodik untuk menjaga kualitas sistem EMRI dan menyesuaikan dengan tren yang sedang marak diperbincangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Daya Matul yang telah memaparkan materinya. Lalu yang selanjutnya mengenai strategi ST, yaitu Strength and Treat yang akan disampaikan oleh Hesti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya izin untuk memaparkan materinya. Yang selanjutnya adalah strategi Strength and Treat. Strategi Strength and Treat ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk dapat menghindari ancaman dari eksternal. Adapun strategi dari ST ini dalam penerapan EMRI-nya, yang kesatu ada meningkatkan kualitas kerja sistem EMRI sehingga menjadi lebih baik. Yang kedua, diperlukan adanya antivirus yang handal. Yang ketiga, perlu dilakukan perawatan dan backup data secara berkala. Yang keempat, menetapkan strategi yang dapat meminimalisir ancaman dari luar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hesti yang telah menyampaikan materinya. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi WO, Weakness dan Opportunity yang akan disampaikan oleh Saudara Riado. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu strategi WO atau Weakness Opportunities. Strategi weakness Opportunities yaitu strategi yang memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dengan adanya peluang dari EMRI, ini bisa meminimalkan kelemahan yang ada pada elektronik rekam medis ini. Perlu adanya peningkatan kualitas dari sistem informasi. Berikut ini adalah strategi Weakness Opportunities dalam penerapan MD. Yang pertama yaitu jangan membuka website sembarangan. Yang kedua yaitu memasang antivirus. Dan yang ketiga melakukan backup data maupun sistem. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Riado yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai strategi WITI, yaitu
weakness and threat yang akan disampaikan oleh saudari Siva, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya pada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi weakness and threat. Slide selanjutnya. Yang keempat, strategi weakness and threat, yaitu strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi weakness and threat ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Adapun strategi weakness and threat dalam penerapan EMRI adalah yang pertama, meningkatkan keamanan lintas jaringan agar data lebih terjaga. Yang kedua, diperlukan penyimpanan data yang baik dalam menyimpan semua data. Yang ketiga, perlunya pengembangan lebih lanjut dan pemeliharaan server yang berkala. Dan yang keempat, pengembangan fitur diperlukan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan di pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Siva yang telah memaparkan materinya. Lalu yang selanjutnya terdapat simpulan dan saran yang akan disampaikan oleh saudara Rizky, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Electronic Medical Record rawat inap yang disingkat menjadi EMRI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan rawat inap dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Untuk sarannya, melakukan perbaikan pada jaringannya secara berkala. Yang kedua, memperbaiki aplikasi agar tidak terjadi aplikasi yang tiba-tiba keluar saat pengerjaan aplikasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dalam sistem rumah sakit dengan adanya sistem yang sudah terintegrasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky yang telah menyampaikan kesimpulan dan saran. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.